Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding lakukan sidak penyegelan sebuah kantor penyalur pekerja migran di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sidak dan penyegelan dilakukan lantaran perusahaan tersebut telah melanggar sejumlah aturan dan juga merugikan puluhan orang calon pekerja migran yang tak kunjung diberangkatkan ke luar negeri. Sidak langsung ini dilakukan terhadap kantor penyalur pekerja migran milik PT MIA yang berlokasi di Jalan Lingkar 2 Utara Gang Nias, Bekasi Utara. Menteri datang dengan didampingi sejumlah dirjen kementerian dan aparat kepolisian. Perusahaan dianggap telah menimbulkan dampak kerugian kepada 58 calon pekerja migran yang tak kunjung berangkatkan ke sejumlah negara, dan sebanyak 78 calon pekerja yang sudah tanda tangan kontrak juga tak kunjung diberangkatkan. Nilai kerugian yang ditanggung para calon pekerja migran sebesar kurang lebih 1,6 miliar. Bersama tim Menteri Abdul Karding turut mengali dan mendirikan papan segel kepada perusahaan. Dirinya perusahaan untuk segera menyelesaikan persoalannya dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Dan juga segera menyelesaikan persoalannya kepada para calon pekerja migran. Jika dalam kurun 3 bulan tidak diselesaikan, pihaknya akan mencabut izin usaha selamanya. Diketahui para calon pekerja ini tak kunjung diberangkatkan bekerja ke luar negeri oleh pihak PT MIA sejak 1 tahun 6 bulan lalu. Para calon pekerja ini dijanjikan akan disalurkan ke negara Taiwan dan Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama saya ada Pak Sekjen, ada Pak Irjen, dan ada Pak Kapolsek beserta tim yang lain, teman-teman wartawan yang saya hormati. Hari ini kami datang ke Bekasi ini dalam rangka memasang pelang untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang dalam pantauan kami selama 1 tahun 6 bulan ini telah melakukan indikasi pelanggaran terhadap proses penempatan P3MI. Yang pertama, pelanggarannya adalah tidak menyelesaikan kewajiban kepada 58 orang dengan nilai nominal uang 1,6 miliar lebih. Yang kedua, ada pekerja migran Indonesia sebanyak 73 orang yang telah menandatangani kontrak perjanjian juga tidak diberangkatkan. Untuk itu kami berdasarkan peraturan menteri, kami lakukan penghentian sementara atau seluruhnya terhadap P3M ini. P3M ini akan boleh beroperasi kembali atau nanti dicabut sanksinya apabila dia menyelesaikan kewajiban-kewajiban itu yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, menyatakan tidak akan mengulangi dan sungguh-sungguh untuk membangun perusahaan yang sehat. Tetapi kalau tidak dipenuhi, maka akan kita cabut izin operasinya selamanya. Karena sesungguhnya kita sudah melakukan proses panjang, melakukan klarifikasi, verifikasi, pemanggilan, tetapi apa yang kita arahkan itu juga tidak dilaksanakan dengan baik. Jenis pelanggarannya adalah tadi itu
ada 58 orang yang harusnya sudah terima duit, sudah bayar, totalnya 1,6 miliar lebih, ternyata tidak diproses. Seperti apa pengawasan dari itu? Mereka diberangkatkan Itu diberangkatkan di mana Pak Eko itu? Di Singapura, Pak. Ada beberapa negara tujuan ya. Taiwan, Singapura, itu sih kira-kira lah. Seperti apa Pak pengawasan dari kementerian sendiri agar tidak terulang lagi terjadi hal seperti ini? Ya, ini bentuk hari ini kita lakukan ini adalah bentuk atau upaya kita sebenarnya memperkuat tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia. Sebelum ini belum pernah ada sanksi yang tegas, makanya kami hari ini tidak ada kompromi untuk perusahaan yang nakal. Yang kedua, tujuannya agar perusahaannya sehat. Karena kalau perusahaannya tidak sehat, melakukan pelanggaran seperti ini kita tidak boleh main-main, karena ini nyawa manusia. Jadi memang ini bagi kami tidak ada tolerir. Sistem pengawasannya orang itu sekarang gimana? Statusnya mereka yang melapor kan, mereka yang melapor 1,5 tahun yang lalu lah mereka kira-kira melapor, dan kita melakukan verifikasi. Ya, mereka sekarang di rumah masing-masing, tapi harus meminta haknya untuk dikembalikan uangnya sebanyak 58 orang itu anggaplah kita bagi rata 1,6 miliar lebih itu kita bagi rata. apakah Pak, mengarah dari pada TPPO nggak Pak? Kasus ini Pak? Nanti itu kalau TPPO nanti biar didalami oleh para penyidik kepolisian ya, kalau ada laporan ya, mudah-mudahan nanti ada laporan. dari kementerian sendiri ada langkah-langkah nggak yang menjadi korban? Apakah Ya, kementerian ya. sendiri bantu gitu memberangkatkan atau seperti apa solusi Ya, dari nanti kementerian akan sendiri? kita beri dulu kesempatan perusahaan, tapi kalau dia tidak ada kesempatan, tidak melakukan kewajiban perusahaannya, maka nanti mungkin akan kita panggil atau kita tanyain calon pekerja migran ini tetap mau berangkat atau tidak. Pak, Kalau mau berangkat akan kita coba bantu fasilitasi. Pak, ada deadline waktu nggak Pak untuk ini Pak, perusahaan ini Pak? Terus ada sanksi tegas ya kalau memang nggak di ini Pak? 3 bulan. 3 bulan dari sejak SK ditandatangani oleh Dirjen Pelindungan. Kalau tidak diselesaikan, maka izin perusahaannya akan kita cabut selamanya. Pak, ini penjagalan yang keberapa Pak sepanjang tahun ini Pak? Ini dalam 1 bulan ini 2 tempat kita segel, dan seterusnya sampai betul-betul kita pastikan bahwa semua yang perusahaan yang eksis dari 481 itu betul-betul nanti tersisa berapapun itulah yang sehat.